Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Kami harap Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bersyukur, apapun kondisi Anda saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan duduk santai bersama kami di channel ini, tempat kita saling berbagi pengetahuan seputar kesehatan di usia lanjut, dengan bahasa yang ringan, santai, dan tentunya relevan untuk keseharian sahabat semua. Sebelum kita bahas topik utama, izinkan kami menyapa lebih dekat. Kalau berkenan, tulis di kolom komentar. Tanda centang putih tebal, Anda berasal dari kota atau daerah mana? Tanda centang putih tebal, saat ini usia berapa? Tanda centang putih tebal, dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Kami sangat senang bisa mengenal lebih banyak sahabat lansia sehat dari berbagai penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak di antara sahabat yang mungkin saat ini tinggal bersama keluarga, ada juga yang mungkin hidup mandiri. Apapun kondisinya, semoga sahabat semua senantiasa diberi semangat, ketenangan hati, dan tubuh yang tetap kuat di usia yang tak muda lagi. Kami tahu, menjalani hari-hari di usia 60 tahun ke atas bukan hal yang selalu mudah. Kadang tubuh mulai memberi sinyal-sinyal kecil, sendi yang mulai ngilu, nafas yang sedikit pendek saat naik tangga, atau mungkin pola makan yang sudah tidak seluas dulu. Tapi percayalah, menjadi lansia bukan berarti kita berhenti peduli terhadap tubuh. Justru di usia inilah, perhatian terhadap kesehatan perlu ditingkatkan, agar hari-hari ke depan tetap bisa dinikmati dengan senyum. Oleh karena itu, kami membuat channel ini sebagai teman bagi sahabat semua. Karena kami percaya, setiap informasi yang disampaikan dengan hangat, pelan, dan mudah dipahami, bisa membantu sahabat semua membuat keputusan yang lebih baik untuk hidup sehat dan nyaman di usia emas. Dan hari ini, kita akan bahas satu pertanyaan sederhana, yang mungkin pernah terlintas di benak sahabat. Apakah lansia umur 60 tahun ke atas boleh makan kacang tanah rebus? Pertanyaan yang tampaknya ringan, tapi ternyata jawabannya cukup menarik untuk kita telusuri bersama. Karena apa yang terlihat sederhana, belum tentu cocok untuk semua orang. Setiap tubuh punya kisahnya sendiri. Ada yang tetap kuat makan apa saja, ada juga yang mulai harus lebih selektif memilih makanan. Makanya, sebelum kita jawab, boleh atau tidak boleh, mari kita pahami dulu segala hal yang berkaitan dengan kacang tanah rebus. Mulai dari kandungan gizinya, manfaatnya untuk tubuh, potensi risiko bagi lansia, sampai tips bagaimana agar tetap bisa menikmati kacang tanah tanpa rasa khawatir. Oh iya sahabat, kami ingin mengingatkan dengan hangat bahwa setiap video yang kami buat di sini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter. Jadi kalau sahabat sedang dalam pengawasan medis, atau sedang mengonsumsi obat tertentu, tetaplah konsultasikan setiap perubahan pola makan dengan dokter atau tenaga kesehatan terpercaya. Ya, tapi jangan khawatir, kami akan menyampaikan informasi yang akurat, berdasarkan sumber yang terpercaya, dan yang paling penting, disampaikan dengan cara yang mudah dicerna, tanpa istilah medis yang rumit. Dan satu hal yang paling penting, kami mendoakan sahabat semua. Semoga selalu diberikan kesehatan yang cukup, rezeki yang berkah, dan hari-hari yang dipenuhi oleh orang-orang tersayang. Semoga langkah sahabat selalu ringan, pikiran tetap tenang, dan hati selalu lapang. Bagi yang hari ini sedang sakit, semoga segera pulih. Bagi yang sedang sehat, semoga tetap dijaga. Bagi yang sedang sendiri, semoga tetap dikuatkan. Dan bagi sahabat yang merasa hari-harinya mulai berat, semoga ada secercah cahaya baru yang hadir lewat video ini. Sahabat lansia sehat, yuk siapkan teh hangat atau segelas air putih, duduk nyaman, dan mari lanjutkan pembahasan kita di bab berikutnya. Karena di sana, kita akan mulai mengenal lebih dalam tentang kacang tanah rebus, makanan yang sering kita temui di pasar, di pinggir jalan, atau bahkan di dapur rumah sendiri. Sahabat lansia sehat, setelah kita membuka obrolan dengan penuh kehangatan di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita mulai mengenal lebih dekat apa sebenarnya kacang tanah rebus itu. Mungkin sahabat bertanya-tanya, memangnya perlu dibahas sedalam itu? Jawabannya, perlu. Karena mengenal suatu makanan lebih dekat akan membantu kita menentukan apakah makanan itu memang bersahabat dengan tubuh kita di usia sekarang. Coba sahabat ingat-ingat, pernahkah ketika sedang duduk santai sore hari, lalu lewat penjual yang memikul atau mendorong gerobak sambil berseru, "Kacang rebus"? Atau mungkin sahabat biasa menyajikannya sendiri di rumah, sebagai camilan sederhana yang mengenyangkan? Ya, kacang tanah rebus memang bukan makanan asing di masyarakat kita. Bentuknya sederhana, kulit luar masih utuh, tapi di dalamnya terdapat biji berwarna coklat muda atau krem. Setelah direbus, teksturnya menjadi agak lunak namun tetap ada rasa gurih khas kacang.
Kalau kita tarik sedikit ke belakang, kacang tanah atau dalam bahasa ilmiahnya Arachis hypogaea sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Tanaman ini pertama kali dibudidayakan di Amerika Selatan, terutama di daerah sekitar Brasil dan Peru. Namun, karena kemudahan tumbuh dan manfaatnya yang beragam, tanaman ini menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk ke tanah air kita tercinta. Di Indonesia, kacang tanah memiliki tempat khusus. Selain dijadikan camilan seperti kacang rebus, ia juga digunakan dalam berbagai masakan seperti pecel, sambal kacang untuk siomay, gado-gado, dan bahkan dalam bentuk sambal tumpang. Selain itu, banyak keluarga yang menyajikan kacang tanah goreng sebagai pelengkap makanan. Meskipun tentu yang goreng ini kita akan bahas khusus nanti, karena kandungan minyaknya berbeda. Tapi hari ini, kita fokus ke bentuk kacang tanah rebus. Kenapa? Karena proses perebusan tidak menambahkan minyak atau bahan lain. Cukup direbus dengan air, kadang ditambah sedikit garam, atau bahkan hanya air biasa. Ini membuat kacang rebus menjadi salah satu bentuk penyajian paling alami dan rendah risiko dibandingkan versi goreng atau sangrai. Sahabat mungkin sudah biasa menikmatinya sebagai camilan di sore hari, sambil minum teh hangat atau menonton televisi. Tapi meskipun terlihat sederhana, ada baiknya kita lebih tahu. Kaca pembesar mengarah ke kiri, apa yang sebenarnya terkandung di dalam kacang tanah rebus? Kaca pembesar mengarah ke kiri, apakah aman dikonsumsi secara rutin oleh lansia? Kaca pembesar mengarah ke kiri, apakah ada manfaat tertentu? Atau justru risiko tersembunyi? Sebelum sampai ke sana, mari kita lihat dulu apa yang membuat kacang tanah menjadi salah satu bahan makanan yang begitu banyak digemari. Jawabannya adalah rasa, tekstur, dan rasa kenyang yang dihasilkan. Kacang tanah rebus memiliki cita rasa gurih alami, tanpa harus diberi banyak bumbu. Teksturnya yang agak kenyal tapi mudah dikunyah membuatnya cocok bahkan untuk gigi yang sudah tidak sekuat dulu. Selain itu, karena mengandung protein dan lemak sehat, hanya makan beberapa butir saja sudah bisa memberi rasa kenyang lebih lama dibanding camilan lain seperti kerupuk atau kue kering. Namun di balik itu semua, ada satu hal penting. Kacang tanah bukan hanya soal rasa dan kenyang, tapi juga tentang zat gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang nutrisi di bab selanjutnya, mari kita lihat lebih dulu kenapa kacang tanah rebus dianggap lebih sehat dibanding versi lainnya. Tidak mengandung minyak tambahan. Dibandingkan kacang goreng, versi rebus jauh lebih rendah kalori. Kacang goreng biasanya digoreng dengan minyak dalam jumlah besar, yang bisa meningkatkan kandungan lemak jenuh. Sementara kacang rebus cukup dimasak dengan air, sehingga lebih aman bagi mereka yang menjaga kadar kolesterol atau tekanan darah. Lebih mudah dicerna. Proses perebusan membuat tekstur kacang lebih lunak. Ini memudahkan kerja lambung dan usus dalam mencerna makanan, terutama pada lansia yang sistem pencernaannya sudah tidak seefisien dulu. Mengurangi risiko alergi ringan. Meski tetap bisa memicu alergi pada sebagian kecil orang, kacang tanah rebus cenderung memiliki kadar alergen, pemicu alergi, yang lebih rendah dibanding versi mentah atau panggang. Proses perebusan bisa membantu menurunkan sifat reaktifnya, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan. Tidak menambah beban gula tambahan. Dalam camilan modern, seringkali kacang dicampur dengan pemanis atau rasa-rasa buatan. Kacang tanah rebus tetap alami, tidak menambah kadar gula darah secara drastis. Cocok bagi sahabat yang memiliki diabetes atau pradiabetes. Meski begitu, kita juga harus waspada. Karena kadang-kadang, justru makanan yang terlalu sering dianggap sehat bisa menimbulkan efek kurang baik jika dikonsumsi berlebihan, terutama jika kita tidak tahu apa saja isi di dalamnya. Misalnya, meskipun direbus dan tanpa tambahan minyak, kacang tetap mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi. Apalagi jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah besar, bisa memicu gangguan tertentu pada tubuh, terutama bila sahabat memiliki riwayat kolesterol tinggi, asam urat, atau gangguan pencernaan. Itulah kenapa mengenal lebih dekat makanan yang kita konsumsi menjadi hal penting. Terutama bagi sahabat lansia sehat yang sudah berada di atas usia 60 tahun. Tubuh kita saat ini sudah jauh berbeda dibanding usia 30-an atau 40-an. Respons tubuh terhadap makanan sudah berubah. Yang dulu bisa makan bebas, sekarang mungkin harus mulai memilih dan memilah. Maka dari itu, sebelum membuat keputusan apakah boleh atau tidak, kita perlu melihat isi kacang tanah lebih dalam. Apa saja kandungan gizinya? Bagaimana dampaknya bagi tubuh lansia? Sahabat lansia sehat. Setelah kita mengenal lebih dekat kacang tanah rebus di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang sangat penting. Apa sebenarnya isi di dalam kacang tanah rebus? Kacang tanah memang kecil,
Tapi jangan remehkan kandungannya. Di balik bentuknya yang sederhana, kacang tanah menyimpan berbagai zat gizi penting yang bisa bermanfaat, khususnya jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan dalam porsi yang sesuai. Nah, mari kita telusuri satu persatu kandungan gizinya, supaya sahabat tidak hanya makan dengan rasa, tapi juga dengan kesadaran dan pengetahuan. Intan biru kecil 1. Protein nabati, penjaga otot dan jaringan tubuh. Salah satu keunggulan utama kacang tanah adalah kandungan proteinnya. Dalam 100 gram kacang tanah rebus, terdapat sekitar 13-15 gram protein nabati. Ini cukup tinggi untuk ukuran camilan alami. Kenapa ini penting? Pada usia lanjut, masa otot kita mulai menyusut secara alami. Kondisi ini disebut sarcopenia. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh akan lebih cepat lemah, mudah lelah, dan sulit mempertahankan keseimbangan. Disinilah peran protein dari kacang tanah membantu, memperbaiki jaringan tubuh, menjaga otot tetap kuat, dan mendukung metabolisme lansia tetap berjalan dengan baik. Intan biru kecil 2. Lemak sehat, pelindung jantung jika tidak berlebihan. Ya, kacang tanah juga mengandung lemak, sekitar 45-50 I dari berat keringnya. Tapi jangan buru-buru khawatir, karena mayoritas lemak di dalam kacang tanah adalah lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang justru baik untuk kesehatan jantung. Lemak sehat ini berperan dalam tanda centang putih tebal menurunkan kolesterol jahat, LDL. Tanda centang putih tebal meningkatkan kolesterol baik, HDL. Tanda centang putih tebal menstabilkan kadar gula darah. Tanda centang putih tebal membantu penyerapan vitamin-vitamin larut lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Namun sahabat, perlu diingat bahwa meskipun jenis lemaknya sehat, jumlahnya tetap tinggi. Jadi kuncinya bukan dihindari, tapi dibatasi dan diatur porsinya. Karena jika berlebihan, tetap bisa menyebabkan penumpukan kalori yang tidak dibutuhkan tubuh, terutama jika aktivitas fisik sudah menurun. Intan biru kecil 3. Serat, sahabat sistem pencernaan lansia. Satu hal yang sering dilupakan banyak orang saat membahas kacang tanah adalah kandungan seratnya. Kacang tanah mengandung sekitar 8-9 gram serat per 100 gram. Bagi sahabat yang sering mengalami masalah pencernaan seperti sembelit atau buang air tidak lancar, serat ini sangat berperan penting. Serat membantu. Tanda centang putih tebal melancarkan buang air besar. Tanda centang putih tebal mengurangi risiko wasir. Tanda centang putih tebal menjaga kadar gula darah. Tanda centang putih tebal memberi rasa kenyang lebih lama. Apalagi untuk sahabat yang sudah mengurangi konsumsi sayur atau buah karena sulit mengunyah, kacang tanah rebus bisa menjadi tambahan sumber serat yang cukup praktis. Intan biru kecil 4. Vitamin B kompleks, pendukung energi dan fungsi saraf. Tahukah sahabat bahwa kacang tanah mengandung cukup banyak vitamin B kompleks? Beberapa jenis vitamin B dalam kacang tanah antara lain. Vitamin B1, tiamin membantu metabolisme karbohidrat menjadi energi. Vitamin B3, niacin penting untuk fungsi otak dan sistem saraf. Vitamin B9, folat menjaga sel darah tetap sehat, mencegah anemia. Vitamin-vitamin ini sangat penting bagi lansia karena semakin bertambah usia, kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi dari makanan akan menurun. Kekurangan vitamin B bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, dan lebih rentan terhadap gangguan saraf seperti kesemutan atau mati rasa. Intan biru kecil 5. Mineral penting, magnesium, fosfor, dan kalium. Selain vitamin, kacang tanah juga menyumbangkan beberapa mineral penting bagi tubuh. Magnesium membantu mengontrol tekanan darah, menjaga kekuatan tulang, dan mendukung sistem saraf. Fosfor berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, serta menyimpan energi. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kerja jantung. Bagi sahabat yang memiliki masalah tekanan darah tinggi atau tulang keropos, keberadaan mineral ini sangat mendukung untuk menjaga stabilitas tubuh. Intan biru kecil 6. Antioksidan alami, pelindung sel tubuh. Kacang tanah juga mengandung senyawa antioksidan, seperti resveratrol dan flavonoid. Antioksidan berfungsi menangkal radikal bebas, zat berbahaya yang dapat merusak sel tubuh dan memicu berbagai penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada buah beri atau teh hijau, keberadaan antioksidan dalam kacang tanah tetap memberi manfaat tambahan, terutama jika dikonsumsi secara teratur dan seimbang. Intan biru kecil 7. Kalori dan energi, sumber tenaga bagi lansia yang mudah lelah.
Sahabat perlu tahu bahwa 100 gram kacang tanah rebus mengandung sekitar 350 kalori. Ini memang cukup tinggi, namun bisa menjadi sumber energi yang baik, terutama jika sahabat merasa cepat lelah atau mudah lemas. Namun tentu saja, jumlah ini harus disesuaikan dengan aktivitas harian dan kebutuhan tubuh. Bagi sahabat yang aktivitas fisiknya terbatas, konsumsi kacang tanah perlu dibatasi agar tidak menambah berat badan secara tidak disadari. Bintang 8 jari 2 catatan tambahan, kacang tanah dan asam urat. Satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kacang tanah bisa menyebabkan asam urat naik? Jawabannya, tidak secara langsung, tapi perlu hati-hati. Kacang tanah memang mengandung purin, tapi dalam kadar yang relatif sedang. Tidak setinggi jeroan atau daging merah. Namun, jika sahabat sudah memiliki riwayat asam urat tinggi, konsumsi kacang tanah, terutama dalam jumlah besar dan sering, bisa memicu kekambuhan. Jadi, untuk sahabat yang memiliki asam urat, tetap boleh menikmati kacang tanah rebus, asal tidak berlebihan dan diimbangi dengan cukup air putih. Dengan tanda panah kiri di atas kesimpulan bab ini, kacang tanah rebus, meskipun sederhana, memiliki kandungan gizi yang kaya dan dapat memberikan manfaat besar untuk sahabat lansia jika dikonsumsi dengan bijak. Ia mengandung tanda centang tebal 2 protein yang baik untuk otot, tanda centang tebal 2 lemak sehat untuk jantung, tanda centang tebal 2 serat untuk pencernaan, tanda centang tebal 2 vitamin dan mineral penting, tanda centang tebal 2 antioksidan alami, tanda centang tebal 2 energi untuk tubuh. Tapi kuncinya tetap porsi, frekuensi, dan kondisi tubuh masing-masing. Nah, sekarang setelah kita tahu isi kacang tanah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja manfaat nyata dari kandungan-kandungan ini bagi tubuh lansia secara spesifik? Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Sahabat lansia sehat. Setelah di bab sebelumnya kita membedah kandungan gizi dalam kacang tanah rebus, sekarang saatnya kita mengaitkannya langsung dengan manfaat nyata bagi tubuh, khususnya tubuh kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Satu hal yang sering kami tekankan di channel Lansia Sehat adalah, kita tidak hanya makan untuk kenyang, tapi untuk menjaga tubuh tetap berfungsi optimal. Dan di usia lanjut, manfaat dari setiap makanan jadi lebih penting daripada sekadar rasa. Lalu, apa saja sebenarnya manfaat kacang tanah rebus untuk tubuh lansia? Intan biru kecil 1. Menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat paling dikenal dari kacang tanah adalah perlindungannya terhadap kesehatan jantung. Ini berkat kombinasi kandungan lemak tak jenuh tunggal, magnesium, dan antioksidan di dalamnya. Lemak tak jenuh membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Magnesium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sementara antioksidan seperti resveratrol membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan tidak mudah tersumbat. Bagi sahabat yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol, atau jantung lemah, asupan kacang tanah dalam jumlah kecil tapi rutin bisa menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan jantung, tentu dengan pengawasan dan pola makan seimbang lainnya. Intan biru kecil 2. Membantu menstabilkan gula darah. Sahabat yang hidup dengan diabetes pasti paham betapa pentingnya menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Nah, kabar baiknya, kacang tanah rebus punya indeks glikemik rendah. Artinya makanan ini tidak membuat lonjakan gula darah secara tiba-tiba setelah dikonsumsi. Kandungan lemak sehat dan serat di dalamnya memperlambat proses penyerapan karbohidrat, sehingga gula darah naik secara perlahan. Bahkan dalam beberapa penelitian, konsumsi kacang tanah dalam jumlah sedang bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Namun tentu saja, bukan berarti bisa makan kacang sebanyak-banyaknya. Ya sahabat, tetap perlu diatur porsinya. Maksimal segenggam kecil per hari sudah cukup sebagai camilan sehat untuk pendamping teh tanpa gula. Intan biru kecil 3. Menjaga massa otot dan energi. Di usia 60 tahun ke atas, kehilangan massa otot menjadi hal yang umum terjadi. Hal ini bisa menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berdiri lama, atau bahkan kesulitan bangun dari tempat duduk. Kacang tanah, seperti yang kita bahas sebelumnya, mengandung protein nabati cukup tinggi. Protein inilah yang membantu tubuh memperbaiki dan menjaga jaringan otot. Meskipun bukan satu-satunya sumber protein, kacang tanah bisa menjadi pelengkap harian yang praktis, terutama bila sahabat mulai mengurangi konsumsi daging merah atau ayam karena alasan kesehatan atau pencernaan. Selain itu, kandungan kalorinya yang cukup tinggi menjadikannya sebagai sumber energi ringan yang baik bagi lansia yang sering merasa lemas atau kurang bertenaga.
Camilan ini bisa membantu sahabat tetap bersemangat menjalani aktivitas ringan sehari-hari. Intan biru kecil 4. Melancarkan pencernaan. Salah satu keluhan umum lansia adalah masalah buang air besar yang tidak lancar. Entah karena pola makan yang kurang serat, kurang minum, atau aktivitas fisik yang semakin terbatas. Nah, serat dalam kacang tanah rebus bisa menjadi penolong alami. Serat ini akan membantu mempercepat pergerakan makanan di usus, membuat feses lebih lunak, dan mencegah sembelit atau wasir. Bagi sahabat yang sudah mulai jarang makan buah atau sayur, menambahkan sedikit kacang tanah rebus dalam pola makan bisa memberi manfaat tambahan untuk pencernaan. Tentu, tetap harus diimbangi dengan cukup air putih. Ya, serat yang tinggi tapi tidak dibarengi minum cukup air, malah bisa membuat perut kembung atau terasa penuh. Intan biru kecil 5. Membantu menurunkan risiko Alzheimer dan gangguan memori. Sahabat mungkin pernah mendengar istilah resveratrol, yaitu senyawa antioksidan yang juga ditemukan dalam kacang tanah. Resveratrol dikenal sebagai pelindung sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan mengandung resveratrol dalam jumlah cukup bisa membantu memperlambat penurunan daya ingat dan mengurangi risiko penyakit seperti Alzheimer. Meskipun kacang tanah bukan satu-satunya sumber resveratrol, konsumsinya secara rutin dalam porsi kecil bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan otak lansia. Jadi, kalau sahabat mulai merasa mudah lupa atau kesulitan mengingat sesuatu, ini bisa menjadi salah satu ikhtiar sederhana yang layak dicoba. Intan biru kecil 6. Menjaga kesehatan tulang. Sering merasa nyeri di lutut, pinggang, atau punggung? Bisa jadi itu tanda-tanda kepadatan tulang menurun. Kacang tanah mengandung beberapa mineral yang mendukung kekuatan tulang seperti fosfor, magnesium, dan sedikit kalsium. Fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk membangun dan mempertahankan kepadatan tulang. Magnesium membantu penyerapan kalsium, dan secara keseluruhan, konsumsi makanan yang kaya mineral ini bisa membantu menurunkan risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis yang sering menyerang lansia. Tentunya, kacang tanah tidak bisa berdiri sendiri. Tetap perlu ditunjang oleh asupan lain seperti susu rendah lemak, sayur hijau, dan olahraga ringan seperti jalan kaki. Intan biru kecil 7. Menurunkan risiko kanker tertentu. Antioksidan dalam kacang tanah juga diyakini dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker, terutama kanker usus besar dan kanker lambung. Ini karena zat-zat seperti resveratrol dan senyawa fenolik membantu menetralkan zat berbahaya di dalam tubuh yang bisa merusak sel-sel sehat. Memang, kacang tanah bukan obat atau pencegah mutlak, tapi pola makan yang mengandung bahan makanan alami seperti kacang tanah bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia yang menyeluruh. N dengan tanda panah kiri di atas penutup bab 4. Sahabat lansia sehat. Sekarang kita tahu bahwa meskipun bentuknya kecil dan sering dianggap hanya camilan biasa, kacang tanah rebus punya banyak manfaat penting bagi tubuh lansia. Ia bukan hanya mengenyangkan, tapi bisa memberi tanda centang tebal 2 perlindungan jantung. Tanda centang tebal 2 stabilitas gula darah. Tanda centang tebal 2 penjaga otot dan tenaga. Tanda centang tebal 2 pelancar pencernaan. Tanda centang tebal 2 penunjang daya ingat. Tanda centang tebal 2 penguat tulang. Tanda centang tebal 2 pencegahan risiko penyakit kronis. Namun seperti biasa, semua ini akan bermanfaat jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dilihat dari kondisi tubuh masing-masing. Lalu muncul pertanyaan, kalau manfaatnya sebanyak ini, berarti semua lansia boleh makan kacang tanah, dong? Tunggu dulu, sahabat, tidak secepat itu. Ada beberapa kondisi tubuh lansia yang harus jadi pertimbangan. Karena tidak semua tubuh merespons makanan yang sama dengan cara yang sama. Nah, untuk itu, di bab berikutnya kita akan bahas tentang kondisi tubuh lansia dan apa yang perlu diperhatikan sebelum makan kacang tanah rebus. Jadi, tetap bersama kami. Dan sampai jumpa di bab 5, kondisi tubuh lansia, apa yang harus diperhatikan? Sahabat lansia sehat. Sampai di titik ini, kita sudah tahu bahwa kacang tanah rebus punya berbagai manfaat luar biasa. Tapi, seperti halnya semua makanan, tidak ada yang benar-benar cocok untuk semua orang. Apalagi untuk kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas, kondisi tubuh sudah banyak berubah dibanding saat muda dulu. Maka, penting bagi kita untuk menyadari apa saja perubahan dalam tubuh lansia yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan apakah kacang tanah rebus aman dikonsumsi. Tujuan bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk mengajak sahabat lebih mengenali tubuh sendiri. Karena tubuh yang kita tinggali ini adalah sahabat setia kita,
Ia akan memberi sinyal jika ada yang tidak beres. Dan semakin kita memahami perubahan-perubahan alami dalam tubuh, semakin mudah bagi kita menjaga kesehatan dan mencegah masalah sebelum terjadi. Intan biru kecil 1. Sistem pencernaan melambat. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan tidak secepat dan seefisien dulu. Produksi asam lambung bisa berkurang, pergerakan usus melambat, dan enzim-enzim yang membantu memecah makanan juga bisa menurun. Akibatnya, makanan tertentu bisa terasa berat atau membuat perut kembung, termasuk makanan berserat tinggi atau berlemak seperti kacang tanah. Untuk sebagian lansia, terutama yang punya riwayat MAC atau gangguan lambung, mengonsumsi kacang tanah rebus dalam jumlah besar bisa memicu rasa begah atau mual. Maka penting sekali mengamati respons tubuh masing-masing setelah mengonsumsi. Tipsnya, tanda centang putih tebal mulai dari jumlah kecil, misalnya 4-5 butir saja. Tanda centang putih tebal kunyah perlahan hingga benar-benar halus. Tanda centang putih tebal, hindari mengonsumsi saat perut kosong. Intan biru kecil 2. Penurunan fungsi ginjal. Ginjal adalah organ penyaring dalam tubuh yang bekerja tanpa henti, mengeluarkan limbah dari darah lewat urin. Pada usia lansia, fungsi ginjal biasanya mulai menurun secara bertahap, meskipun tidak semua orang menyadarinya. Kacang tanah mengandung protein dan purin. Bagi lansia dengan fungsi ginjal normal, ini tidak masalah. Namun bagi yang sudah memiliki gangguan ginjal atau kadar kreatinin tinggi, konsumsi protein dan purin berlebih bisa memberatkan kerja ginjal. Apa dampaknya? Tanda centang tebal 2 timbul nyeri pinggang. Tanda centang tebal 2 kadar asam urat naik. Tanda centang tebal 2 tubuh terasa lemas dan bengkak. Tipsnya, tanda centang putih tebal periksa fungsi ginjal secara berkala. Tanda centang putih tebal, jangan konsumsi kacang tanah rebus setiap hari. Tanda centang putih tebal, hindari jika ada riwayat batu ginjal atau gagal ginjal. Intan biru kecil 3. Kadar kolesterol dan lemak darah. Meski kacang tanah mengandung lemak baik, jumlah total kalorinya tetap tinggi. Untuk sahabat yang memiliki kolesterol tinggi, riwayat stroke, atau penyakit jantung, konsumsi kacang tanah rebus harus dikendalikan dengan bijak. Lemak sehat akan bermanfaat hanya jika tidak dikonsumsi berlebihan. Karena saat tubuh sudah tidak banyak bergerak seperti saat muda, kalori yang tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak tubuh, yang lama-lama bisa menyumbat pembuluh darah. Tipsnya, tanda centang putih tebal cukup konsumsi 1 genggam kecil, maksimal 2-3 kali seminggu. Tanda centang putih tebal, hindari menambahkan garam saat merebus. Tanda centang putih tebal, hindari versi goreng atau kacang tanah olahan. Intan biru kecil 4. Risiko asam urat. Ini poin yang paling sering ditanyakan. Apa benar kacang tanah bisa memicu asam urat? Jawabannya, bisa, tapi tidak pada semua orang. Kacang tanah mengandung purin sedang. Artinya, untuk sahabat yang belum punya masalah asam urat, konsumsi dalam batas wajar tidak akan menimbulkan masalah. Tapi untuk sahabat yang sudah pernah mengalami nyeri sendi akibat asam urat, sebaiknya lebih hati-hati. Asam urat muncul saat tubuh tidak mampu mengolah purin secara efisien. Hasilnya adalah kristal asam urat yang menumpuk di sendi, menyebabkan bengkak dan nyeri, terutama di kaki dan tangan. Tipsnya, tanda centang putih tebal batasi kacang tanah jika punya riwayat asam urat. Tanda centang putih tebal perbanyak air putih setelah makan. Tanda centang putih tebal kombinasikan dengan makanan rendah purin seperti sayur hijau, kecuali bayam, sawi. Intan biru kecil 5. Alergi atau sensitivitas tubuh. Meskipun jarang, beberapa orang bisa mengalami alergi terhadap kacang tanah, baik ringan maupun berat. Reaksinya bisa berupa gatal di mulut atau tenggorokan, muncul bentol atau ruam di kulit, sesak napas, bahkan anafilaksis pada kasus parah. Biasanya, alergi kacang tanah sudah muncul sejak usia muda. Namun ada juga yang baru merasakannya di usia dewasa. Perubahan sistem imun pada lansia kadang menyebabkan tubuh lebih sensitif terhadap makanan tertentu, termasuk kacang. Tipsnya, tanda centang putih tebal jika merasa tidak nyaman setelah makan, hentikan dan konsultasikan. Tanda centang putih tebal jangan coba dalam jumlah banyak sekaligus. Tanda centang putih tebal waspadai gejala setelah konsumsi pertama. Intan biru kecil 6. Penurunan daya mengunyah dan menelan. Banyak lansia mengalami penurunan kemampuan mengunyah karena gigi tanggal, gusi sensitif, atau penggunaan gigi palsu. Hal ini penting diperhatikan saat mengonsumsi kacang tanah, meskipun sudah direbus.
Biji kacang yang tidak dikunyah sempurna bisa tertelan utuh dan menyebabkan perut terasa penuh. Risiko tersedak. Gangguan pencernaan di usus bawah. Tipsnya, tanda centang putih tebal, pastikan kacang benar-benar empuk saat direbus. Tanda centang putih tebal, kunyah pelan, satu persatu. Tanda centang putih tebal bisa juga dihancurkan dan dicampur ke dalam bubur atau lauk lunak. Intan biru kecil 7. Interaksi dengan obat-obatan. Beberapa obat yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat pengencer darah, obat penurun tekanan darah, atau obat kolesterol, bisa memiliki interaksi tertentu dengan makanan berlemak atau tinggi purin. Meskipun kacang tanah bukan termasuk makanan yang dilarang keras, konsumsi bersamaan dengan beberapa jenis obat perlu pengaturan waktu atau porsi. Misalnya, mengonsumsi terlalu banyak lemak bisa memperlambat penyerapan obat tertentu. Tipsnya, tanda centang putih tebal, konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Tanda centang putih tebal, jarakan konsumsi kacang 1-2 jam dari waktu minum obat. Tanda centang putih tebal, perhatikan efek samping setelah makan kacang dan minum obat. Sahabat lansia sehat, tubuh kita memang berubah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati makanan enak seperti kacang tanah rebus. Yang penting adalah menyesuaikan diri dengan kondisi tubuh masing-masing. Tidak semua makanan cocok untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kita tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita, dan kita bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Jadi, sebelum sahabat memutuskan untuk mulai makan kacang tanah rebus secara rutin, tanyakan pada diri sendiri. Tanda centang tebal 2, apakah saya punya masalah pencernaan? Tanda centang tebal 2, bagaimana fungsi ginjal saya? Tanda centang tebal 2, apakah kolesterol dan tekanan darah saya terkontrol? Tanda centang tebal 2, apakah saya pernah punya riwayat asam urat? Tanda centang tebal 2, apakah saya nyaman saat mengunyah makanan keras? Kalau jawabannya aman, dan tidak ada reaksi negatif setelah mencobanya dalam porsi kecil, maka boleh saja. Tapi kalau ragu, lebih baik konsultasikan dulu dengan tenaga medis terdekat.